Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas TP 2001 akan membahas materi tentang menu. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama komunikasi face to face, 3 fungsi percakapan dalam CSCW, struktur percakapan dasar, komunikasi berbasis teks, kemudian masalah yang timbul dalam percakapan berbasis teks, dinamika kelompok, kognisi terdistribusi, dan faktor-faktor organisasi. Langsung saja kita akan bahas materi yang pertama yaitu komunikasi face to face yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi face to face atau bisa disebut dengan komunikasi tatap muka. Kenapa? Karena komunikasi face to face itu dapat mengekspresikan perasaan yang terjadi ketika tidak adanya media yang mengganggu kejelasan pesan atau penundaan feedback timbal balik dari penerima pesan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, dalam komunikasi kontak mata memberikan beberapa petunjuk seperti perasaan tertarik, bosan, power atau kekuatan, serta adanya kehadiran sosial. Yang kedua, ada dalam komunikasi tatap muka, setiap orang itu biasanya mempertahankan jarak atau memberikan jarak tertentu pada lawan bicaranya. Kemudian, dalam komunikasi tidak hanya meliputi bicara dan pendengaran, tetapi dalam komunikasi juga menggunakan bahasa tubuh untuk merespon lawan bicaranya. Yang kedua, ada 3 fungsi percakapan dalam CSCW. Yang pertama, digunakan untuk menganalisa catatan yang akan membantu untuk memahami seberapa baik partisipan menyalin dengan komunikasi elektronik. Yang kedua, digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan desain. Pemahaman percakapan normal sesama manusia dapat menghindari kesalahan besar yang dapat terjadi dalam perancangan media elektronik. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengarahkan desain dalam menstrukturkan sistem dengan teorinya. Kemudian struktur percakapan dasar akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur percakapan dasar. Percakapan adalah bentuk kegiatan yang paling mendasar yang dilakukan oleh manusia untuk menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Pola dasar dari struktur pembicaraan yaitu saya dengan yang lain. Pola dasar dari struktur pembicaraan, Anda bicara, saya bicara, Anda bicara. Pola dasar ini disebut dengan struktur percakapan. Pola dasar percakapan ini berasal dari jenis interaksi mendasar yang pertama kali diperoleh dan yang paling sering digunakan. A. Analisis percakapan. Analisis percakapan merupakan suatu rangkaian yang menarik dalam ilmu komunikasi. Pada dasarnya, percakapan merupakan manifestasi dalam membangun sebuah interaksi. Yang kedua, B. Gaya bicara. Dalam sebuah percakapan terdapat pembicaraan yang relatif cepat hampir tanpa jeda di antara giliran bicara, dan disertai adanya sedikit overlap atau bahkan penyempurnaan giliran yang disebut gaya bicara atau gaya pelibatan tinggi. Namun, adanya gaya bicara yang menghendaki pembicara yang relatif lambat, mengharapkan jeda yang lebih lama di antara giliran bicara, tidak tumpang tindih, dan menghindari interupsi tanpa adanya pemaksaan. Inilah yang disebut gaya solidaritas tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan komunikasi berbasis teks. Nah, komunikasi berbasis teks dalam grup berela yang asinkronos dan beberapa sistem sinkronos. Bentuk komunikasi langsung yang dominan adalah berbasis teks. Komunikasi berbasis teks dalam sistem groupware seperti tiruan dari percakapan, sehingga terdapat beberapa masalah dalam mengadaptasi antara dua media. Nah, dalam komunikasi berbasis teks ada 4 tipe komunikasi tekstual dalam groupware. Pertama, discrete. Discrete ini adalah bentuk komunikasi tekstual yang bersifat langsung. Pesan yang ada akan disampaikan secara langsung kepada penerima.
sehingga bisa dibaca dan didapatkan informasi tanpa harus melihat dari mana sumber asli isi dari pesan tersebut. Dan yang kedua adalah linear. Linear ini adalah pesan partisipan ditambahkan pada akhir catatan tunggal dari pesan utama yang disampaikan ini. Ini berarti sekumpulan pesan hasil diskusi yang masih relevan akan ditambahkan untuk menjadi referensi lebih lanjut dari pesan yang akan disampaikan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah non-linear. Non-linear ini memiliki sebuah pengertian di mana pesan akan dihubungkan ke dalam pesan lainnya. Biasanya tipe komunikasi tekstual ini sedikit mirip dengan model hypertext, sehingga memiliki sebuah kelebihan tersendiri di mana pesan yang akan disampaikan lebih banyak dan bervariasi. Dan yang keempat adalah spatial, yang merupakan jenis di mana semua pesan akan diatur menjadi dua kelompok besar yang dipisah-pisahkan. Misalnya, ada argumen positif dan negatif, maka masing-masing pesan tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai, sehingga memudahkan saat seseorang akan melihat kembali ringkasan yang akan dilihat nanti. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam komunikasi berbasis teks terbagi menjadi dua. Yang pertama, back channel. Back channel ini adalah merupakan respon dari pendengar berupa gerakan tubuh seperti back channel, dan adanya back channel pembicara akan merasa bahwa pendengar cukup memahami pembicaraannya. Yang kedua adalah grounding constraint, adalah sifat dari channel di mana para pembicara berkomunikasi. Grounding constraint ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cotemporality atau ucapan didengar setelah diucapkan. Yang kedua, simultaneity atau partisipan dapat mengirim dan menerima pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga adalah sequence atau ucapan-ucapan yang diurutkan. Nah, dalam sistem berbasis teks, partisipan yang berbeda dapat menyusun simultaneously atau serentak, tapi kurang cotemporality atau kesementaraan. Yang pertama adalah turn talking. Tidak adanya back channel menimbulkan kesulitan bagi pendengar untuk menginterupsi percakapan. Kedua, konteks. Konteks ini adalah hilangnya back channel dan kemungkinan giliran yang overlapping menyebabkan sulitnya menentukan konteks dari ungkapan tekstual. Ketiga adalah hypertext. Hypertext ini adalah berkurangnya langkah dari percakapan berbasis teks, berarti bahwa partisipan dipaksa untuk meningkatkan granularity pesan ini. Pesan ini bisa diatasi dengan pesan multiplexing. Nah, demikian penjelasan saya dari komunikasi berbasis teks. Sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi dari dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok ini, berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu pencapaiannya yang disepakati bersama. Ada pula dua tujuan dan manfaat dari dinamika kelompok. Yang pertama, tujuannya meningkatkan proses interaksi, dan yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga mengembangkan kelompok, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Dan manfaatnya membentuk kerjasama, memudahkan segala pekerjaan, mengatasi pemecahan masalah, dan yang terakhir menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kognisi terdistribusi. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang artinya mengetahui
Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Istilah kognisi terdistribusi adalah pendekatan penelitian ilmu kognitif yang dikembangkan oleh antropolog Edwin Hutkins selama tahun 1990-an. Teori kognisi terdistribusi Hutkins menjelaskan proses mental dengan mengambil sebagai unit dasar analisis atau kumpulan individu dan artefak dan hubungan mereka satu sama lain dalam praktik kerja tertentu. Fungsi kognisi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, atensi dan kesadaran, 2 persepsi, 3 ingatan, 4 bahasa, 5 pemecahan masalah dan kreativitas, dan terakhir 6 pengambilan keputusan dan penalaran. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tentang faktor-faktor organisasi. Menurut Robbins, faktor-faktor organisasi adalah seluruh kegiatan yang terjadi dalam sebuah organisasi yang bisa berupa tekanan-tekanan dalam bekerja. Faktor-faktor organisasi itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tuntutan tugas faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Yang kedua, tuntutan peran perhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang. Yang ketiga, tuntutan antar pribadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada yang kurang mengerti dan ada yang ingin ditanya, silakan ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.